Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, berita firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini tertulis di dalam Lukas 15 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus mempergunakan perumpamaan tentang domba yang hilang untuk merujuk kepada eksistensi diri Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, bahwa Dia adalah benar-benar gembala sejati. Gembala sejati tidak akan meninggalkan dombanya yang hilang. Ia akan sesegera mungkin untuk mencari domba-domba yang sesat itu dan membawa kembali. Sukacitanya melebihi dari 99 domba yang ada itu karena satu yang terhilang. Demikianlah prinsip yang sedang ditekankan oleh Yesus Kristus perihal tentang orang yang berdosa yang dalam pertobatannya kembali kepada Allah. Sukacita itu adalah sukacita yang besar. Mengapa demikian? Perspektif kepemilikan itulah yang membuat kita berbeda memahami teks ini dengan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Karena Allah yang menciptakan kita dan Allah yang memiliki kita, itu mengapa jiwa-jiwa kita manusia ini berharga di matanya. Kita adalah manusia yang diciptakan. Perspektif kita dengan mereka tidak dapat menyatakan suatu hal yang sangat-sangat urgen dan penting. Jika saya dan saudara adalah manusia yang diciptakan, saudara memiliki kepentingan pribadi seperti juga dengan saya. Kepentingan itu membuat kita hanya melihat tentang aspek diri sendiri. Keberadaan kita saat itu dan saat ini adalah sesuatu hal yang penting, tetapi mereka yang kita anggap jauh berbeda dengan kita dari sisi aspek rohani dan kepribadian mereka dalam aspek moral dan lain sebagainya, kita membuat perbandingan dengan mereka sehingga kita merasa diri kita spesial. Padahal bagi Allah, semua kita itu adalah sama. Dan orang-orang yang berdosa itu yang tidak dapat kembali, itu sangat berharga juga bagi Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal apakah yang dapat kita mengerti tentang hal ini semua? Jika saudara adalah seorang pemimpin, saudara tidak akan mau satu pun anggota saudara tercerai-berai. Saudara akan berusaha untuk memperbaiki itu. Itu bertanda bahwa saudara adalah pemimpin yang baik. Gembala yang baik yang dinyatakan oleh Yesus Kristus adalah mengumpulkan kembali supaya penuh, supaya sama seperti yang sedia kala. Penciptaan yang Tuhan telah nyatakan kepada kita telah dikacau balaukan oleh si iblis yang menggoda manusia. Bukankah Allah ingin memperbaiki hal ini dan menyatakan anugerahnya kepada kita? Jika Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan seluruh jiwa-jiwa yang tersesat, tentu ini akan memberi kita pengertian bahwa kita juga harus meneruskan apa yang telah disampaikan oleh Yesus Kristus dalam mandat agung itu. Amanat agung yang dinyatakan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil dan membaptiskan mereka ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah hal yang harus mutlak kita lakukan di dunia ini. Kita harus memberitakan firman. Mengapa demikian? Karena firman itulah, berita Injil itulah yang menjadi kebutuhan mendasar bagi manusia. Jika hal ini tidak diberikan kepada mereka, bagaimana mereka akan bisa mengerti bahwa mereka telah tersesat? Dan bagaimana bisa mereka dapat kembali kepada Allah jika mereka tidak tahu bagaimana cara dan jalannya? Itu mengapa Yesus Kristus berkata bahwa dirinya adalah jalan kebenaran dan hidup. Kita harus mengerti bahwa kita ini dulunya adalah domba-domba yang sesat. Mengapa kita diumpamakan seperti domba yang hilang? Karena domba ini adalah salah satu dari makhluk yang ketika ia meninggalkan kawanannya,
ia tidak tahu bagaimana cara untuk kembali. Ia hanya fokus untuk makan, sehingga ia lupa bahwa ia telah jauh dari teman-temannya. Dan ketika ia tidak tahu di mana ia sedang berada, ia tidak tahu bagaimana ia akan kembali, sebab ia tidak memiliki indera penciuman yang tajam seperti hewan lainnya yang dapat kembali kemana ia harus pergi. Dan inilah yang menunjukkan bahwa kita juga sama seperti itu. Tidak ada yang bisa membuat keselamatan dalam dirinya sendiri. Tidak ada. Sehingga keselamatan itu adalah anugerah yang diberikan Allah. Dan jalan untuk memperoleh anugerah itu adalah Yesus Kristus. Itu mengapa dia harus berinkarnasi, mengambil rupa sebagai seorang hamba atau manusia yang dalam keterbatasan itu memberi kita ruang untuk memahami bahwa ternyata jika Allah telah menjadikan dirinya serupa dengan manusia, atau disebut dengan pengosongan diri atau kenosis, maka ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting, bahwa inkarnasi Allah, yakni pribadi kedua yaitu Yesus Kristus, menjadi titik berangkat yang sangat penting untuk memahami keselamatan. Betapa berbahagianya jika kita telah mengerti tentang kebenaran ini dan kembali kepada jalan yang benar dalam pertobatan itu. Setiap saat kita harus diasah supaya kepekaan kita semakin tajam. Domba yang tadi, bagaimana caranya supaya bisa kembali? Tentu ia mengenali suara gembalanya. Bagaimana bisa kita kembali kepada jalan yang benar? Jawabnya adalah lewat firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Engkau telah menguatkan kami dan mengumpulkan kami supaya kami semakin memahami betapa berharganya jiwa-jiwa mereka yang tersesat itu. Engkau telah mengumpulkan kembali. Engkau telah menyatakan anugerah-Mu dan membawa kembali mereka untuk pulang ke tempat di mana mereka seharusnya. Bimbing kami ya Tuhan, yang telah kembali kepadamu supaya tidak menjadi sesat, supaya terus mendengarkan firman kebenaran yang bersumber daripadamu, yang benar-benar teruji, yang benar-benar murni. Dan ampunkanlah Tuhan akan segala kesalahan dan kekurangan kami. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.